Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang hukum dasar kimia. Pertama-tama, kita akan mempelajari dulu apa itu kompetensi dasar pada materi kali ini. Yang pertama yaitu menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Kemudian menggunakan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Hukum-hukum dasar kimia. Hukum-hukum dasar kimia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu hukum Lavoisier. Kemudian yang kedua yaitu hukum Proust. Yang ketiga yaitu hukum Dalton. Kemudian yang keempat yaitu hukum Gay-Lussac. Dan yang terakhir yaitu hipotesis Avogadro. Yang pertama, kita akan mempelajari dulu apa itu hukum Lavoisier. Nah, di sini hukum kekekalan massa itu dikemukakan oleh Antoine Laurent Lavoisier sehingga dikenal sebagai hukum Lavoisier. Lavoisier menjelaskan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Nah, contoh di sini ada 14 gram besi bereaksi dengan 8 gram belerang, membentuk senyawa besi belerang dengan massa 22 gram. 14 gram besi di sini dengan 8 gram belerang itu adalah massa sebelum reaksi. Sedangkan 22 gram besi belerang itu adalah massa setelah reaksi atau zat-zat hasil reaksi. Di sini dapat kalian lihat 14 gram jika ditambahkan dengan 8 gram belerang itu totalnya sama dengan 22 gram sehingga massa sebelum di sini akan sama hasilnya dengan massa setelah reaksi atau zat-zat hasil reaksi. Itu yang dimaksud oleh Lavoisier pada hukum kekekalan massa. Kemudian yang selanjutnya yaitu hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap itu dikemukakan oleh Joseph Louis Proust berdasarkan penelitian terhadap berbagai senyawa yang dilakukan oleh Proust. Proust dapat menyimpulkan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Contoh di sini ada hasil analisis terhadap garam dari berbagai daerah. Nah, di sini ada asal garam dari Indramayu, Madura, dan import. Massa natriumnya juga berbeda-beda pada setiap daerahnya. Namun, ketika kedua massa ini dibuat perbandingan, ternyata didapatkan perbandingan yang sama, yaitu 1:1,54. Walaupun dia berasal di Indramayu, Madura, ataupun import, massa-massa zat penyusunnya atau atom penyusunnya itu selalu dalam keadaan tetap. Itu yang dimaksud dari hukum perbandingan tetapnya Proust. Kemudian yang ketiga atau selanjutnya itu hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan berganda ini dinyatakan oleh atau dikemukakan oleh si Dalton. Berkaitan dengan pasangan unsur yang mampu membentuk lebih dari satu senyawa, bunyi hukum perbandingan berganda yaitu bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan jika massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Itu adalah bunyi hukum perbandingan berganda. Maksudnya bagaimana? Sekarang kita lihat contoh berikut. Di sini diketahui nitrogen bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa N2O, NO, N2O3, dan N2O4 dengan komposisi massa yang sudah dituliskan di dalam tabel. Dalam tabel ini diketahui massa nitrogennya yaitu untuk N2O 28, NO 14, N2O3 28, N2O4 28.
Massa oksigen 16, 16, 48, 64. Nah, di sini menurut Dalton, jika massa salah satu dibuat sama, yaitu massa nitrogennya dibuat sama, maka nanti pada massa oksigen akan didapatkan suatu perbandingan yang bulat dan tetap. Di sini diperhatikan. Semua massa nitrogen dibuat 7. Jadi pada N2O karena di sini 28 menjadi 7, berarti dibagi 4 sehingga massa oksigennya 16 dibagi 4, didapatkan angka 4. Pada NO karena di sini 14 menjadi 7 dibagi 2, berarti 16 juga harus dibagi 2, didapatkan angka 8. N2O3 di nitrogen trioksida di sini 28 menjadi 7, berarti dibagi 4, sehingga 48 massa oksigen juga harus dibagi 4, sehingga didapatkan angka 12. Yang terakhir di nitrogen tetraoksida, di sini 28 gram massa nitrogen menjadi 7 dibagi 4, sehingga massa oksigen juga harus dibagi 4. 64 dibagi 4 yaitu 16. Dari sini, perbandingan oksigennya dapat dibuat atau disederhanakan lagi sehingga didapatkan perbandingan 1:2:3:4. Inilah yang dimaksud sebagai hukum perbandingan berganda menurut Dalton. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sampai ketiga teori ini dulu, hukum dasar ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti saya akan melanjutkan materi yang keempat dan juga kelima, yaitu hukum perbandingan volume dan hipotesis Avogadro. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.